Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulan mubasysyiran wa mundhiran. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala taufiqihi wa hidayatihi alladzi yadullu ala sabilil huda wat tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil uzma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila akhir ayyamil kubra. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azimil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah ta'ala, sebagai orang-orang yang sama-sama beriman dan juga orang-orang yang muttaqin bertakwa kepada Allah, maka seyogyanya kita senantiasa untuk saling mengingatkan, memberikan nasihat-nasihat kepada sesama kita antar umat Islam, untuk saling memperkuat ketaatan dan ibadah kita serta iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa berupaya mendorong untuk istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga kita hindari, bahkan kita menjauhi dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin sangat sayang kepada hamba-hambanya. Mulai dari Nabi Adam, makhluk pertama atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sampai manusia akhir zaman, maka Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin hambanya nanti masuk ke dalam azabnya. Oleh karena itu, jika ada hamba-hambanya yang melenceng keluar dari koridor-koridor agama Islam, dari koridor-koridor syariat Islam, maka Allah akan senantiasa untuk memberikan peringatan kepada mereka. Karena Allah tidak ingin hamba-hambanya tersebut masuk ke dalam azabnya api neraka, di mana api neraka itu adalah sangat pedih dan menyakitkan. Dan Allah itu tahu bahwa hambanya tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, sayangnya Allah ini kepada hamba-hambanya dibuktikan dengan mengutus para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dengan jumlah 124.000, bahkan dilengkapi dengan 313 para rasul. Bahkan dalam sebuah hadis lain juga disebutkan bahwa inni akhtimu alfan nabiyyin aw aktsar, bahwa sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, menjadi penutup dari 1 juta para nabi, ataupun mungkin lebih banyak dari hal itu. Ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hamba-hambanya itu melenceng dari ajaran-ajaran agamanya. Maka semua misinya para rasul, misinya para nabi adalah untuk meluruskan semua hamba Allah agar beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ketika Allah nanti menyiksa mereka tanpa ada utusan ataupun para rasul untuk memberikan peringatan kepada mereka, berarti Allah zalim. Tujuannya adalah bi alla yakuna linnasi 'ala hujjatun ba'da rusul, supaya manusia ini nanti ketika diazab oleh Allah, mereka tidak ada alasan lagi, tidak ada hujah lagi yang akan diajukan kepada Allah. Ya Allah, mengapa engkau kami siksa? Ketika sudah ada para nabi, sudah ada para rasul, berarti sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yakni berupa azabnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak hanya berhenti di situ, ketika para malaikat penjaga adab, mereka bertanya kepada orang-orang tersebut, kepada sekelompok orang-orang kafir. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika sekelompok orang-orang kafir ini dimasukkan atau dilemparkan ke dalam api neraka, sa'alahum khazanatuha, maka para malaikat-malaikat penjaga api neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apa tidak datang kepada kalian peringatan? Apa tidak ada nabi? Apa tidak ada rasul yang memberikan peringatan? Kok bisanya kamu dimasuk ke dalam api neraka? Bukankah ulama sudah banyak? Para penyampai-penyampai ilmu agama juga sudah banyak. Bahkan rumahmu juga bersanding dengan masjid, dekat dengan para asatidz, dekat dengan para penyampai ilmu agama. Kenapa engkau tidak bertanya dan belajar ilmu agama kepada mereka sampai engkau pada akhirnya masuk ke dalam lembah dosa besar? Apa yang menjadi penghalang kalian kok tidak mau belajar kepada mereka? Maka mereka pun menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Golongan ahli neraka itu pun berkata, telah datang kepada kami peringatan-peringatan itu, benar sudah ada. Banyak para ulama yang menyampaikan nasihatnya, banyak para rasul melalui para ulama juga menyampaikan nasihat-nasihat agama. Para asatidz juga sama menyampaikan kepada kami. Fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tetapi kami dustakan mereka. Kami tidak ikut ajaran-ajaran mereka. Kami tidak ikut pesan-pesan kebaikan mereka. Akhirnya malaikat menjawab, in antum illa fi dhalalin kabir. Jika demikian kalian ini berada dalam sebuah kesesatan yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Nabi dan Rasul sudah berakhir, sudah tidak ada lagi. Allah tidak mengutus lagi Nabi, tidak mengutus lagi para Rasul. Lanjutannya sebagai pejuang-pejuang dakwah adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama tidak hanya mewarisi dari segi keilmuannya, tapi ulama mesti mewarisi dari sisi segala bidang aspek keilmuannya. Dari etika, akhlak, ucapannya mesti cenderung kepada para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul sebagai suri tauladan umat manusia, maka contoh yang kedua adalah yang patut kita ikuti adalah para ulama. Mungkin ada yang tidak setuju dengan sebuah pendapat para ulama ataupun nasihat-nasihatnya, tetapi kita tidak boleh membenci para ulama. Seandainya mereka itu melakukan sebuah dosa, dia tahu dan pandai untuk bagaimana cara bertaubatnya. Kalau kita
Islam masih juga memviralkan salah-salahnya para ulama, menyebarkan kebohongan-kebohongan tentang ulama, atau mungkin memang fakta bahwa dia melakukan sebuah kesalahan dan dia sudah bertaubat kepada Allah, lalu kita sebarkan bahwa itu adalah merupakan keburukannya, maka kita tidak akan meninggal dunia sebelum melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh ulama tersebut. Artinya dosa dan kesalahan. At-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau kita orang awam melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, kita tak pandai cara bertaubatnya, akhirnya berlarut-larut, bahkan boleh jadi akan semakin bertambah dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tidak ada salahnya di masa-masa senja kita, di masa-masa usia kita yang sudah lanjut usia, untuk senantiasa belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama batasannya bukan karena usia. Ketika kita meninggal dunia, barulah selesai urusan menuntut ilmu. Semakin kita menuntut ilmu, belajar agama kepada ulama, maka akan semakin baik perilaku dan tingkah laku kita. Bahkan boleh jadi akan dapat memperbaiki ibadah-ibadah dan sholat kita yang pernah kita lakukan. Boleh jadi yang dahulunya ada yang salah atau kurang tepat, tapi karena seiring belajar ilmu agama akhirnya makin sempurna dan makin disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ataupun sholat 2 rakaat beserta ilmu dan adab adalah lebih baik daripada ia sholat atau melakukan sebuah ibadah ketaatan banyak tetapi nilai kualitasnya sangat rendah. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebuah nilai kebenaran itu ada dari segala arah. Dan kebenaran itu mutlak, siapa saja bisa menyampaikan kebenaran. Seorang anak kecil kalau ia memberikan sebuah nasihat kepada kita tentang kebaikan dan kita salah, dan kita melanggar peraturan-peraturan Allah, tetapi yang memberikan nasihat itu adalah merupakan seorang anak kecil, kita wajib untuk mengikutinya. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk menolak sebuah kebenaran. Hatta orang kafir pun kalau itu benar menurut Islam, kita wajib untuk mendengarkan dan mengikutinya. Boleh jadi itu adalah merupakan nasihat-nasihat Allah yang dititipkan kepada hamba-hambanya. Lalu apa alasan kita untuk menolak sebuah nasihat-nasihat yang baik? Terkecuali karena hati kita yang keras, hati kita yang menjadi batu, maka pada akhirnya segala nasihat-nasihat yang baik itu kita tolak dan tidak kita dengarkan, bahkan kita abaikan. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala ada satu nasihat, ada sebuah penyampaian baik, ada kata-kata bijak, ada kata-kata hikmah, walaupun tidak terlalu panjang, namun mampu menusuk ke dalam hati ini, mampu menyadarkan kita sehingga 180 derajat kita berbalik, pada akhirnya kita bertobat lalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama, disampaikan oleh para asatidz. Kita ikut kajian, ikut ta'lim, segala macam tempat-tempat ilmu kita hadir, tapi kadangkala tak mampu merubah diri kita menjadi orang baik. Ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan, bahkan kualitasnya semakin rendah. Maka kita mesti bertanya, ada apa dengan hati ini? Ada apa dengan diri ini? Kok tidak bisa merubah menjadi orang-orang yang semakin takwa, semakin beriman, semakin yakin kepada Allah? Bukan ilmunya yang salah, boleh jadi karena saking banyaknya dosa,
Dan sejak kita akan balik sampai saat ini karena belum ditaubati, atau mungkin ada sebuah kezaliman dan sampai saat ini ia belum berikan maaf kepada kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hati lembut untuk menerima segala macam kebaikan dan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang benar dari segala sisi dan segala arah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.